jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Rabu ini mari bersama kita khususkan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Hari Rabu Abu adalah tanda dimulainya masa Prapaskah. Pada hari ini, setiap umat diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai laku pertobatan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Demikian seruan Yoel berlaku juga kepada kita agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Masa Prapaskah menjadi sarana untuk berbalik kepada Tuhan dan mengarahkan diri, menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Dengan demikian, hidup keagamaan kita tidak penuh kemunafikan dan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Ajaib namanya, ajaib.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib dan menang atas maut. Sampai saat ini kita belum dapat menunjukkan rasa syukur dengan baik dan belum mampu menanggapi karya Tuhan seturut dengan kehendaknya. Seringkali kita mencari jalan sendiri dan tidak menurut jalan yang dikehendakinya. Mari kita berbalik kepadanya dalam keheningan batin dan mengakui kekurangan serta kesalahan kita di hadapan Tuhan. Setelah menyesali kesalahan serta dosa kita, maka marilah di masa Prapaskah ini kita berusaha hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang ditulis dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sukacitamu dengan duka cita. Kartikamu terdapat
berlebur-lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk menghayati dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah pembukaan masa Paskah atau Rabu Abu saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami akan menghayati dan merenungkan firman-Mu di dalam ibadah pembukaan masa Paskah dan ibadah Rabu Abu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menuntun kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi sabda-Mu, yang akan kami hayati sepanjang masa Paskah ini. Hamba-Mu yang dengan penuh keterbatasan dan dosa ini Tuhan urapi. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari kitab Yoel pasal 2, Kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang pertama dan kedua, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, menghayati dan melakukan dengan kesungguhan hati di masa Paskah tahun ini. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin.
Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama menghayati tema di dalam pembukaan masa Paskah atau ibadah Rabu Abu melalui tema berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Dan yang menjadi tema besar masa Paskah di tahun ini melalui LPPS Sinode GKJ yaitu bangkit untuk menata kehidupan. Ada sebuah kisah tentang sebuah keluarga dan mungkin juga diantaranya adalah kita pun pernah mengalami ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Entah itu naik kendaraan mobil ataupun naik kendaraan motor, ketika dirasa perjalanan itu sudah dirasa agak jauh, tiba-tiba ada sesuatu barang yang tertinggal. Lalu bagaimana kita menyikapi barang yang tertinggal tersebut? Ada di antaranya yang memilih untuk kembali pulang karena barang yang tertinggal itu begitu berharga dan penting. Tidak bisa hidup tanpa barang itu, HP contohnya. Ataupun barang berharga lainnya, dompet, karena kadang bepergian tanpa membawa dompet pun juga membuat kita merasa was-was. Bisa jadi nanti di jalan bannya bocor atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika kita membawa dompet, itu pun terasa aman diri kita berpergian membawa barang tersebut. Tetapi pernah tidak kita berpikir ketika perjalanan yang kita tempuh sudah agak jauh dan harus kita memilih opsi untuk kembali pulang dan mengambil barang tersebut. Bahkan kadang di antaranya terjadi percakapan di antara keluarga tersebut. Contoh, ketika sudah dirasa lumayan nih jauh perjalanannya, ngapain sih kok kita harus kembali lagi ke rumah? Ayolah dilanjutkan saja perjalanannya. Toh kita tidak membawa HP atau dompet pun tidak akan terjadi sesuatu apapun begitu. Karena sudah pede dan yakin dengan yang diimaninya. Tetapi bagi sebagian orang memilih kembali adalah opsi yang terbaik karena contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi sebagai sarana untuk mengantisipasi segala sesuatu. Dan biasanya ada pertimbangan-pertimbangan khusus dan akhirnya memilih untuk tetap pulang mengambil barang tersebut. Itu juga nampaknya yang dialami dan dijalani oleh Yoel selaku Nabi Tuhan. Yoel menyerukan suara, berbaliklah kepada Tuhan. Seruan kepada umat Israel yang hidupnya di luar dari kehendak dan kendali Allah. Pada saat itu situasi yang terjadi, bangsa Israel ini moralnya mengalami kemerosotan, penurunan di mana-mana tempat. Bahkan pada saat itu, para pemimpin umat tidak lagi hidup seturut kehendak Allah. Dan juga bangsa Israel tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Maka atas dasar apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Allah memanggil Nabi Yoel untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat. Yoel mengajak umat Israel melihat realitas kehidupan dan kenyataan hidup yang mereka jalani. Bahkan pada saat itu terjadi kekeringan dan terjadi sebuah musibah. Bangsa Israel diserang oleh belalang dan belalang itu menghancurkan sendi-sendi perekonomian kehidupan bangsa Israel. Dan munculnya serangan belalang ini sebagai peringatan dari Tuhan agar mereka segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jika
bangsa Israel tidak mau berubah, hukuman yang akan mereka terima juga jauh lebih besar. Gambaran serangan belalang adalah gambaran tentang pasukan Allah sekaligus sebagai simbol kehancuran apabila umat tidak sungguh-sungguh bertobat. Nabi Yoel mengajak semua pemimpin agama Yehuda agar memimpin umat untuk bertobat dengan cara berdoa dan berpuasa. Maka tadi ada kalimat, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Itu sebuah simbol arti bahwa bertobat bukan dimaknai secara lahiriah, tetapi dimaknai secara mendalam. Secara lahir yang berasal dari kemurnian dan ketulusan hati. Allah menghendaki pertobatan yang benar dan tulus dari setiap pribadi manusia. Pertobatan artinya secara sadar bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan membutuhkan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan makna abu sendiri memiliki arti simbol pengingat akan asal muasal manusia. Sekaligus abu merupakan tanda kerapuhan dan ketidakberdayaan manusia. Pada zaman Israel kuno atau dalam ritual Israel kuno, abu memiliki arti kesedihan, kedukaan, penyesalan dan pertobatan diri. Abu merupakan simbol pertobatan, maka abu sebagai sarana berbalik kepada Tuhan dengan cara meninggalkan perbuatan yang jahat, yang tidak benar, dan kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan Allah senantiasa menolong dan memampukan kita agar kita dapat memaknai dan menghayati dari ibadah Rabu Abu sekaligus prosesi penorehan abu. Tidak hanya tradisi yang seringkali kita lakukan dalam ibadah Rabu Abu, tetapi kita selalu diingatkan akan makna di balik penorehan abu. Tuhan Raja Gereja menolong dan memampukan kita semua. Selamat menghayati masa Paskah tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan penorehan abu. Nanti Bapak Ibu jemaat saudara-saudari yang mengikuti secara online boleh melaksanakan juga di rumah masing-masing dengan dipandu oleh tayangan ibadah pada saat ini. Penorehan abu sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Tuhan Allah. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan, maka kita telah bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma. Kami mengundang majelis gereja untuk bangkit berdiri dan silahkan berdiri di depan altar ini. Silahkan menghadap ke jemaat.
kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Harta kami musnah sudah. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Hati masih milik kami. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama kita akan memperbaharui pengakuan iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya hantar. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, meski pada saat ini kami melaksanakan ibadah pembukaan masa Paskah yang diawali dengan Rabu Abu di tahun 2024. Meski kami lalui dengan beribadah secara online karena berbagai hal yang seiring berjalannya kehidupan kami, tetapi tidak menyurutkan penghayatan kami akan kami memasuki masa Paskah di tahun ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua, agar kami Engkau izinkan dan Tuhan layakkan memasuki masa Paskah di tahun ini dengan sebaik mungkin, dengan kesungguhan hati kami, dan kami boleh memaknai secara pribadi, hingga kami boleh mendalami penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang selama ini kami imani. Prosesi penorehan abu yang kami lakukan pun sebagai sebuah tanda dan simbol bahwa kami sepakat untuk bertobat, kami sepakat untuk berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kefanaan kehidupan kami, karena kami menyadari keberadaan diri kami penuh dengan kerapuhan, keberadaan diri kami yang penuh dengan dosa, dan keberadaan diri kami yang jauh dari kata layak. Dengan kami berserah kepadamu, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan keselamatan bagi kami, sehingga kehidupan kami pun merasa terjamin, kehidupan kami pun semakin Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, perjalanan masa Paskah seutuhnya diawali dari ibadah Rabu Abu hingga nanti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, menjadi dorongan iman kami untuk semakin lebih mengenal dan semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa saat ini dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Dikuduskanlah
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersama kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yang akan diiringi melalui lagu Ya Yesus Terkasih. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan litani pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami itu. Jalanilah masa prapaskah dengan belajar berbalik kepada Tuhan. Kami akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana,
demikian ibadah pembukaan masa Paskah Rabu Abu di tahun ini kiranya tidak menyurutkan semangat kita di dalam kita menghayati dan merenungkan makna Paskah di tahun ini. Tuhan Raja Gereja menolong dan memampukan kita. Amin.